Halo rekan-rekan semua, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan materi truk Scania, yaitu mengenai brake yang ada di Scania. Brake Scania ini salah satunya adalah memiliki fitur ABS ya. ABS itu adalah anti lock brake system, di mana saat terjadi pengereman mendadak, brake-nya ini tidak akan terkunci. Jadi rodanya ini tidak akan langsung ngelock terkunci. Sehingga ketika terjadi lock ini, bahayanya adalah unit atau Scania ini tidak bisa dikendalikan. Makanya sistem Scania ini menggunakan sistem ABS. Artinya pada saat brake diinjak, maka roda masih bisa berputar, tidak ngelok langsung berhenti. Nah, fungsi dari ABS ini ketika tidak terjadi lock itu biar yang satu biar unit itu masih bisa dikendalikan saat terjadi pengereman. Terus yang kedua biar saat mengerem itu berhentinya lebih cepat daripada ngelok, karena kalau ngelok ini antara roda sama jalan itu akan menghilang traksinya, sehingga akan terjadi sliding antara roda sama jalan sehingga berhentinya akan lebih panjang. Tapi kalau pakai ABS antara roda dan jalan itu traksinya akan terjaga sehingga unit akan tetap berhenti dengan cepat. Sistem brake Scania ini ada beberapa komponen penting. Yang pertama adalah service brake, yaitu ini yang ada di kabin ya. Ini letaknya di sini. Kalau sisi luar terlihat di sini ada service brake valve. Terus bagian bawah ini lever brake-nya, yang ini yang akan diinjak. Nanti ketika ini diinjak maka akan mengalirkan angin menuju ke brake system. Terus selanjutnya ini ada brake chamber. Brake chamber ini kalau kita lihat di sini ada brake chamber. Jadi setiap pos roda pengeriman itu nanti akan ada namanya brake chamber. Brake chamber ini akan merubah tekanan angin yang ada di dalam brake chamber ini. Jika ada tekanan angin akan merubah tekanan angin itu menjadi gerakan ya. Gerakan maju mundur. Nanti gerakan maju mundur ini akan diteruskan ke yang namanya select adjuster yang ini. Jadi ada angin dari tangki, nanti angin dari tangki ini akan masuk ke dalam service brake ya. Di service brake ini nanti dia akan mengalirkan angin menuju ke nomor 7. Nomor 7 ini adalah relay valve. Nah, nanti di relay valve ini nanti akan mengatur aliran yang menuju ke brake chamber. Brake chamber ini nanti dia akan ketika pressure-nya tinggi, maka root-nya akan mendorong maju select adjuster. Ketika select adjuster-nya ini nanti terdorong, yang terjadi adalah shaft-nya ini akan diteruskan ke namanya S-cam. Jadi ini select adjuster, nanti ada shaft ke dalam, terus nanti ada S-cam. S-cam-nya ini nanti akan bergerak memutar ya, sehingga ketika S-cam-nya ini nanti berputar, dia akan mendorong leaning brake ke atas sama ke bawah, karena leaning brake-nya ini ada dua ya, atas sama bawah. Nanti leaning brake ini akan mendorong ke atas ke bawah sehingga lapisan su-nya ini akan menempel di brake drum. Jadi ketika su-nya ini menempel di brake drum, tekanan ke brake drumnya itu makin besar, maka efek brake-nya makin besar. Kalau tekanan nanti su-nya ini ke brake drumnya itu ringan, nanti efek brake-nya juga akan ringan. Ini untuk di bagian leaning brake-nya. Terus su-nya ini juga kita bisa cek keadaannya masih bagus atau tidak, itu dengan cara di bagian belakang ini ada lubangnya untuk mengintip ya, jendelanya. Jadi kita buka dulu. Setelah kita buka nanti akan ketemu seperti ini. Nah, nanti setelah ini kita buka, di masing-masing roda itu nanti ada jendela untuk melakukan pengecekan ya. Jadi satu roda
brake itu nanti ada satu jendela. Ketika ini kita buka, shoe-nya itu sebenarnya ada dua lapis ya, dua lapisan shoe. Jadi kalau lapisan shoe-nya ini, lapisan paling atas ini sudah hilang sehingga cuma adalah satu lapis, itu berarti shoe-nya sudah aus, sudah habis. Jadi kita harus melakukan penggantian dari shoe-nya. Jadi kita untuk brake ini kita bisa ganti shoe-nya saja. Nanti kita ganti shoe yang baru kita pasang lagi. Terus komponen-komponen yang lain itu ada ABS control valve. Ini ABS control valve ini di pos roda ini ada ABS control valve ya. Jadi setiap pos roda yang mau masuk menuju ke brake chamber itu namanya ada ABS control valve. Ini yang akan mengatur seberapa pressure yang akan masuk ke brake chamber. Jadi kalau nanti service brake-nya ini diinjak full, seharusnya ke brake chamber itu pressure-nya akan tinggi. Tapi nanti kalau roda ini controller mendeteksi rodanya ini ngelok, tidak berputar, maka ABS control valve ini akan mengurangi angin yang menuju ke brake chamber sehingga roda tidak jadi ngelok, masih bisa berputar dan berhenti dengan cepat. Terus komponen yang lain itu ada di sebelah sini, itu ada TC valve atau traction control valve ya. Jadi traction control valve ini nanti dia itu sebenarnya untuk mencegah terjadinya loss traksi di roda penggerak belakang ya. Jadi pada saat akselerasi roda ini akan bergerak dengan cepat. Kalau itu tidak dikendalikan akan menyebabkan spin ya, rodanya akan berputar tapi unitnya tidak jalan. Spin, jadi traksi antara roda sama jalannya itu akan hilang ketika akselerasi dengan cepat. Nah, maka ketika ada traction control ini, si rodanya itu akan di brake sehingga akselerasinya itu menyesuaikan dengan nanti keadaan rodanya, apakah terjadi spin atau tidak. Terus selanjutnya di sini nomor 5 kita coba urut untuk angka-angkanya ini ya. Nomor pertama itu adalah ABS control valve. Ini pertama ini nanti letaknya ada di sini ya. Kanan kiri ini ABS control valve. Terus ini ABS controller, ini adalah controller untuk brake. Ini letaknya ada di kabin ya, dalam kabin. Terus nomor 3 itu ada pulse ring, ini ngikut berputar sama roda ya. Ketika roda berputar maka pulse ringnya ini akan berputar. Nanti pulse ringnya ini akan dibaca oleh namanya wheel speed sensor. Wheel speed sensor ini membaca putaran dari roda melalui pulse ring. Selanjutnya nanti dia nomor 5 itu ada traction control valve. Ini letaknya di sebelah sini ya. Ini traction control valve. Letaknya di atas axle bagian belakang itu nanti ada solenoid valve yang namanya traction control valve. Terus nomor 6 itu ada double check valve ya. Double check valve ini untuk mensuplai menuju ke namanya relay valve ya. Menuju ke relay valve. Apakah suplai yang menuju relay valve ini itu disuplai oleh traction control atau disuplai oleh service brake? Nanti ada dua ya. Relay di sini ada relay valve. Relay valve ini inputannya nanti dari brake tank ya. Brake tank ini nanti dia akan mensuplai menuju ke ABS control valve jika ada perintah untuk relay valve-nya ini membuka. Nah, dari relay valve ini nanti dapat trigger perintahnya itu dari dua, ada yang dari service brake masuk ke sini, terus ada dari traction control nanti masuk ke sini untuk membuka saluran yang dari tangki menuju ke ABS control valve. Itu fungsi dari relay valve. Terus selanjutnya di komponen yang sebelah kanan ini
Ini adalah komponen-komponen utama. Ini brake tank. Ini komponennya ada ini ya, ini brake tank. Lah komponen brake tank itu nanti ada 1, ada 2. Kalau lambang 1 seperti ini, itu mengindikasikan bahwa brake-nya itu ini untuk suplai brake bagian depan. Nanti ada angka 2, lambangnya ini angka 2, berarti itu untuk suplai brake bagian belakang. Terus kalau nanti ada P, berarti ini adalah suplai untuk parking brake. Terus selanjutnya di brake chamber itu nanti ada brake chamber yang besar seperti ini, ada brake chamber yang kecil saja. Kalau brake chamber yang kecil itu nanti suplainya cuma 1, itu hanya untuk service brake, jadi untuk ngebrake saja. Tapi kalau chamber yang besar seperti ini nanti ada suplainya itu ada 2, hose supply. Nah, suplai 2 itu nanti satunya untuk brake, satunya untuk parking brake. Jadi kalau brake chamber yang besar ini dilengkapi dengan namanya parking brake. Jadi parking brake itu membuat brake-nya ini aktif saat kondisi parking. Jadi pada saat kondisi parking, maka brake chamber ini akan dorong root-nya itu bakal dorong slack adjuster akan membuat leaning brake-nya itu akan mendorong ke atas sama ke bawah untuk menempelkan shoe-nya ini ke leaning brake, sehingga antara shoe sama leaning brake-nya engage, unitnya akan berhenti ya. Unit berhenti, unitnya tidak bergerak saat parking brake. Ini untuk brake chamber. Terus selanjutnya slack adjuster ini untuk merubah gerakan dari brake chamber ya. Maju mundurnya brake chamber diteruskan menuju namanya S-cam shaft ya. S-cam shaft ini nanti akan mengatur leaning brake-nya ini mau ngebrake atau tidak, itu kerjaan dari S-cam shaft yang diputar oleh slack adjuster. Nanti slack adjuster ini ada 2 tipe ya. Ada yang manual slack adjuster, ada automatic slack adjuster. Kalau manual slack adjuster, jika terjadi keausan pada shoe-nya, maka gap antara shoe dengan leaning brake itu akan jauh. Semakin aus semakin jauh, sehingga pergerakan leaning ke atas sama ke bawah itu makin jauh. Tapi jika nanti slack adjusternya yang seperti gambar ini adalah automatic slack adjuster. Semua unit di Scania nanti menggunakan namanya automatic slack adjuster. Kalau automatic slack adjuster, jika terjadi keausan di bagian shoe-nya, maka slack adjuster akan menyesuaikan sehingga nanti gap antara shoe-nya dengan drumnya brake itu nanti akan tetap sama. Jadi walaupun aus nanti gapnya akan sama karena nanti slack adjuster ini akan membuat S-cam-nya ini menyesuaikan dengan keausan. Demikian untuk materi basic brake untuk di Scania untuk hari ini. Kita akan kembali lagi untuk membahas materi berikutnya. Terima kasih.